Burungkan dunia nyata. Mungkinkah ini yang namanya kuasa Tuhan yang seringkali terlupakan oleh manusia. Lintas Makassar Siang 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, khususnya untuk Anda pendengar wanita. Senang sekali di siang hari ini seperti biasa kami hadir kembali dalam sesi pengarus utamaan gender di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, seperti biasa tentunya hingga pukul 12 siang nanti kami temani Anda berbagi informasi seputar perempuan ya. Di sesi pengurus taman gender spesial kami bahas hal tersebut, dan untuk topik kita di edisi hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 yaitu perempuan Indonesia dan Iptek. Nah, seperti apa kemudian peran perempuan dan kenapa kemudian sains Iptek membutuhkan perempuan seperti itu ya. Dan kita akan bahas hal ini bersama dengan peneliti wanita, perempuan inspiratif ya, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Kita sudah terhubung melalui sambungan aplikasi Zoom pendengar dengan peneliti wanita kita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Wati Hermawati. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wati Hermawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, RRI Makassar ya. Dan pendengar. Ibu Wati, mohon maaf suara saya bisa didengarkan Ibu? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Saya ulang deh Bu Wati. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya apa nih Bu Wati? Ibu Wati saja? Ibu Wati ya. saja. Oke Ibu Wati, ini di sela-sela kesibukannya di akhir pekan kali ini lagi meneliti nih Bu, lagi riset, enggak kan? Namanya work from home. Sejak zaman pandemik, awal pandemik sampai hari ini saya masih WFH. Masya Allah. Dan ternyata WFH itu disiplinnya harus pada diri sendiri, tapi karena penelitian itu mengasihkan, jadi libur pun kalau tidak ada komitmen keluarga, ya hiburannya adalah bekerja. Masya Allah, dan tetap dinikmati, mudah-mudahan juga jadi ladang pahala begitu Bu Wati ya. Amin. Nah Bu Wati, kita juga mengundang Bu Wati ya sebentar sambil kita bincang-bincang santai nih Bu Wati, biar pendengar kita khususnya pendengar wanita lebih paham begitu mengenai bahasan kita perempuan Indonesia dan Iptek, dan kita ingin tahu nih lebih lanjut. Tapi sebelumnya di awal Bu Wati, tak kenal maka tak sayang. Nah, narasumber kami sebelumnya jarang nih dari seorang peneliti di bidang Iptek, di bidang sains begitu, dari seorang wanita pula. Kita ingin mengenal dulu nih lebih dekat dengan Ibu Wati, profil Ibu Wati ini seperti apa dan kegiatan saat ini, kesibukan sekarang ini, termasuk juga mungkin dari pengalaman dan pendidikan. Silakan Bu Wati. Saya bekerja di dulu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oh, LIPI Bu Wati ya? LIPI, betul. Ya. Saya bekerja di LIPI sejak tahun 80 kira-kira. Jadi sudah lama sekali. Kemudian sebagai peneliti di sebenarnya peneliti by study ya. Background saya adalah manajemen teknologi. Tapi kemudian saya punya ketertarikan sendiri terhadap gender dan Iptek. Karena tahun 90-an itu tidak ada orang yang take care untuk subjek itu, begitu kira-kira. Kemudian saya punya ketertarikan sendiri, jadi salah satu fokus penelitian saya kemudian gender dalam Iptek. Saya juga mengikuti dan menghadiri dan memformulasikan hasil-hasil dalam
seminar IPTEK dunia yang dilakukan di Budapest tahun 99. Kemudian saya juga menghadiri Beijing World Congress on Women di Beijing tahun 95, dan pernah pula saya memiliki, selain saya bekerja di LIPI, kemudian saya pernah diminta untuk menjadi program koordinator gender dan IPTEK di UNESCO selama kurang lebih 10 tahun di sana. Kemudian tahun 2007 saya kembali ke LIPI, masih menjadi peneliti. Sekarang saya menjadi peneliti utama di LIPI. Alhamdulillah pemerintah yang baru mengextend masa pensiun itu menjadi 70 tahun untuk peneliti utama, sehingga saya masih bisa berkarya di sana. Dan per 1 September kemarin LIPI menjadi BRIN, begitu ya, dengan badan yang baru ini, dan saya sekarang masih sebagai peneliti di BRIN. Baik, Masya Allah, ini luar biasa begitu pengalaman Bu Wati, sudah internasional Bu Wati ya. Alhamdulillah. Dan buku kami yang terakhir, saya menerbitkan Bunga Rampai tentang gender dan IPTEK itu, buku yang terakhir itu tahun 2020, kesetaraan gender dalam IPTEK, mungkinkah, begitu kira-kira judulnya. Kemudian sebelumnya 2019 juga terbit buku gender dalam ilmu pengetahuan teknologi, perkembangan, kebijakan dan tantangannya di Indonesia. Nanti melalui Mas Arfan ya, saya komunikasi, saya bisa membagi buku tersebut berupa e-book ya, karena buku-buku sebelumnya itu tidak e-book, tapi buku yang harus dibeli di luar, tapi yang 2 buku terakhir ini saya memiliki e-booknya, jadi bisa saya share nanti. Masya Allah. Nanti di akhir acara Bu Wati ya. Baik, biar pendengar kita bertahan nih sampai selesai, nanti yang penasaran dengan e-booknya Ibu Wati. Bu Wati, tadi Ibu Wati menjelaskan begitu bahwa kemudian terpanggil untuk menjadi seorang peneliti. Kenapa tertarik sih Bu Wati, dan kenapa kemudian akhirnya memilih untuk terjun di bidang gender tadi sampai kemudian membuat buku kesetaraan gender dalam IPTEK, mungkinkah begitu? Oke, mengapa saya tertarik menjadi peneliti? Di awalnya karena mungkin karena lingkungan ya. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri yang ternyata setelah saya baca, saya dulu hobi baca sekali ketika mata saya masih bagus ya tentunya. Dan dulu itu mencari buku itu sesuatu yang sangat istimewa begitu, kira-kira kegiatan yang sangat istimewa. Nah, ternyata jawabannya adalah waktu itu saya belum punya figur seorang peneliti ya, tetapi jawabannya ternyata kita harus meneliti begitu ya. Kita harus meneliti karena saya dibesarkan di kota kecil di Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saya dibesarkan di kota kecil Sukabumi di daerah Jawa Barat begitu. Di sana tidak seperti di Jakarta, tempat saya sekarang berkarir dan tinggal begitu ya, di mana segala sesuatunya sangat mudah. Nah, di sana saya menemukan jawaban bahwa kalau kita ingin tahu setiap pertanyaan dari jawaban kita, maka kita harus merenung ya. Pertama kita harus merenung, kemudian kita harus meneliti gitu atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, begitu saya masuk ke LIPI, didorong oleh lingkungan sekeliling saya yang peneliti, obsesi saya menjadi bertambah besar begitu ya. Kemudian senior-senior saya bisa melakukan itu, mengapa saya tidak begitu. Nah, dulu itu belum ada internet, belum ada Google, belum ada Zoom seperti ini. Segala sesuatu harus dilakukan secara manual. Jadi kebetulan di lingkungan pekerjaan saya juga mendukung. Saya berada di lantai 4, lantai 1 dan 3 itu adalah perpustakaan. Sehingga waktu istirahat saya gunakan untuk ke perpustakaan. Jadi mulai dari situ kemudian saya suka dengan pekerjaan saya. Ternyata peneliti itu hubungannya antara saya dan dan objek penelitian saya gitu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, dengan siapapun begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, mengapa saya kemudian tertarik dalam gender? Jadi ini bermula tahun 94 ada seminar tentang seminar internasional di Manila waktu itu di Filipina. Tidak ada
satupun dari Indonesia yang bisa mewakili itu. Kemudian saya mengenal Ibu Saparina Sadli dari UI. Beliau kemudian menyarankan, saya pada saat itu baru pulang sekolah dari ASEAN Institute of Technology di Bangkok. Kemudian beliau yang menyarankan saya untuk hadir di sana. Kemudian di seminar itu saya melihat fenomena, saya terbuka bahwa ternyata ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Saya kembali ke Indonesia, ternyata di Indonesia saya kumpulkan data-data sedikit-sedikit begitu, saya cari di kontak person siapa saja yang melakukan ini, dapatlah sejumlah data yang cukup bisa memperlihatkan bahwa memang ada kesenjangan. Jadi kesenjangan ini bermula dari mana? Dari pendidikan. Begitu. Saya melihat sekali sampai sekarang pun itu terjadi. Artinya kalau kita lihat sekarang ini di SD perempuan dan laki-laki itu hampir setara jumlahnya. Kemudian perempuan itu lebih unggul. Coba banyak sekali juara 1 di SD itu perempuan. Tetapi semakin tinggi apalagi semakin duduk di perguruan tinggi, perempuan menghilang. Sedikit jumlahnya begitu ya dibandingkan dengan waktu di SD. Kemudian itu belum dibagi kota dan desa ya, artinya begitu semakin sedikit. Kemudian setelah lulus lebih kecil lagi yang menduduki posisi pengambil keputusan. Nah, saya semakin tertarik apa akar permasalahan ini. Jadi tidak hanya angka, tetapi kita harus mengulik akar permasalahannya apa, mengapa sampai terjadi seperti itu. Apakah faktor kemiskinan, apakah faktor budaya, apakah faktor politik, begitu ya, kita harus melakukan. Nah, itulah membuat saya kemudian semakin tertarik dan kebetulan didukung juga oleh para peneliti muda, anak-anak muda yang sekarang sangat cerdas, sangat melek teknologi begitu. Itu menjadi semakin menarik, makanya muncul 2 buku itu dalam waktu yang relatif singkat. Masya Allah. Dan ternyata ini sudah suka dukanya sudah 40 tahunan lebih begitu Ibu Wati ya. Masya Allah. Baik. Nah Ibu Wati tentu kita ingin ngobrol lebih banyak nih mengenai bukunya Kesetaraan Gender dalam Iptek. Mungkinkah tanda tanya begitu? Nanti akan dijawab nih oleh Ibu Wati, mungkinkah? Nah apa kemudian impian Bu Wati begitu untuk para perempuan sekaitan dengan Iptek ini dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Ibu Wati? Kita tentu ingin tahu nih Bu Wati dan juga isi buku Ibu Wati dan mungkin penjelasan lebih lengkap apa sih pentingnya begitu perempuan dalam perkembangan Iptek dan kenapa sains butuh perempuan. Nanti kita bahas selanjutnya Bu Wati ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar tetap bersama kami, bersama narasumber kita peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Ibu Wati Hermawati. Bu Wati, ini di acara ini kita santai-santai Bu Wati. Nah, mungkin di pengalaman Bu Wati selama mengabdi tentunya di bidang penelitian begitu ya, di LIPI, di BRIN, ada lagu khusus nggak sih yang mungkin menemani begitu yang ingin diputarkan? Kami siap putarkan Bu Wati. Ada lagu kenangan nggak nih? Suka apa? Saya tidak punya lagu khusus, tapi saya suka mendengarkan musik. Ya, musik. Kalau judul lagu ada nggak nih Bu Wati? Kita mau putarkan lagunya Bu Wati nih, lagu kesukaannya, biar pendengar yang lain juga tahu. Apa ya, saya rasanya secara spesifik saya tidak punya ya lagu kesukaan. Kayaknya semua lagu tuh untuk saya asal dia tidak bersifat rock yang keras gitu ya, memaksakan telinga, itu saya kurang suka. Mungkin juga karena usia ya, faktor usia. Jadi kita sudah mulai yang mellow gitu. Oke, nanti kami putarkan deh, kami pilihkan Bu Wati ya. Spesial untuk Bu Wati. Ya. Kalau misalnya ada, tapi ini sedikit mellow ya. Nggak apa-apa Bu Wati. Willingly. Yang mana nih? Yang by Christian St. Peters itu ya? Iya, yang udah lama sekali gitu. Tapi itu lagu tersebut membawa adem lah di
Oke, siap. Kita akan putarkan ya. Kita akan putarkan. Ini lagu favoritnya juga nih Bu Wati. Kita santai-santai di acara ini. Nah, pendengar, untuk Anda sebentar yang juga mungkin ingin bertanya ke Ibu Wati, ada yang ingin Anda pelajari dari beliau atau ada yang ingin Anda tanyakan, boleh gabung bersama kita tentunya di 082134x9440 yang saat ini juga tengah menyaksikan streaming YouTube kami dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Boleh komen ya apa yang ingin Anda tanyakan ke Ibu Wati. Kita jeda dulu Bu Wati ya, sambil mendengarkan lagu dari yang diminta tadi oleh Ibu Wati. Kami jeda dulu pendengar, tetap bersama kami dalam sesi pengarus utamaan gender di Pro 1 RRI Makassar. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu. Iya, ayo. Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi. Enggak ah. Level. Makan itu dah. Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng. Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood. Yuk, Kenapa? katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah sate seafood di rumah itu ya. Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi. Mana? Makan sate seafood. Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Belikan Pi buku ini, Pak. Buku apa itu, Nak? Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak. Tunggu ya. Apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja buku kesian, Pak. Buku kan jendela dunia, Mak. Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kau pergi lagi urus jendela dunia? Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden? Oh, kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku. Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan. Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar. Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju. Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan. Kau sabar-sabar Mi dulu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Willingly, I'll be yours. Willingly, I'll wait for you. All my love and all my life I would give for you. Only you. Wish you were mine. Wish you belonged to me. Here and all the time
wanting you to care for me. Want you to know I love you so. Oh, could it be you too need me? We're wasting time. Say you'll be mine, my love. Night and day you're there, in dreams beyond compare, giving your love so divine. You could make these dreams come true if you'd walk into my love, my life, and say you're mine. Willingly, I'll be yours. Willingly, I'll wait for you. All my love and all my life I would give for you. Only you. Wish you were mine. Wish you belonged to me. For I'll be yours. Yes, I'll be yours. Pendengar, itu dia lagu favorit dari narasumber kita, Ibu Wati Hermawati. Yang itu Ibu Wati ya, Willingly dari Crispian St. Peters. Iya, sama sekali, terima kasih. Semoga bisa bernostalgia dengan lagu itu ya. Sangat. Ternyata enak lagunya Bu Wati. Oke, nah pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, khususnya untuk Anda pendengar wanita, ini tentunya kesempatan baik untuk kita belajar bersama-sama begitu ya, khususnya mengenai perempuan Indonesia dan iptek, dan ternyata ini juga menjadi sedikit ada keresahan begitu ya bagi seorang Ibu Wati, dan akhirnya beliau melahirkan beberapa karya, termasuk juga tadi disebutkan kesetaraan gender dalam iptek mungkinkah begitu, dan ternyata setelah ini sama Ibu Wati, sedikit perempuan yang menekuni karir di bidang iptek. Nah Ibu Wati, sambil kita menanti tentunya pendengar kita khususnya para wanita yang ingin bergabung bertanya ke Ibu Wati, bisa dijelaskan mungkin Ibu Wati begitu ya, kenapa membuat buku ini dan apa sih sebenarnya akar permasalahan sehingga sedikit perempuan yang menekuni karir di bidang iptek ini. Mungkin ada hal-hal yang Ibu Wati ingin edukasi nih ke para wanita yang saat ini mendengarkan. Silakan Bu Wati. Baik, terima kasih. Jadi buku ini lahir sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan yang selama ini kami hadapi. Pertama, misalnya instruksi Presiden tentang pengarus utamaan gender itu kan dikeluarkan pertama kali tahun 2000, Inpres nomor 9 tahun 2000. Sekarang sudah tahun 2021. Tetapi kesetaraan itu belum juga tercapai, terutama di dalam iptek ya. Mengapa? Karena gender ini menjadi suatu gender itu menjadi suatu sektor atau suatu sektor yang penting begitu, bukan hanya bukan mengada-ada maksud saya gitu. Karena gender ini menjadi perhatian dunia
perhatian UN. Di PBB ada kantor khusus tentang gender. Kemudian sekarang mungkin para pemirsa juga tahu bahwa mulai dari Millennium Development Goal, ya, tujuan pembangunan milenium, kemudian sekarang sudah masuk ke dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Topik gender ini ada dan merupakan salah satu goal dari SDGs. Gitu. Ini kan SDGs ini kan disetujui oleh 191 negara, termasuk Indonesia, ya, yang yang harus menyelesaikan tujuan pembangunan nasional di tahun 2030, dan gender adalah salah satu tujuan globalnya. Nah, ternyata kita sudah punya impress dari tahun 2000 sampai saat ini belum terjawab juga kesenjangan ini. Di pendidikan itu sudah baik, SD, SMP, sampai SMA, tapi di perguruan tinggi masih ada kesenjangan. Kesenjangan ini terutama di STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Jadi di ilmu eksakta terutama. Kalau kita lihat yang paling menonjol, kalau kita lihat di Fakultas Teknik misalnya, perempuan itu sedikit. Sekarang sudah ada 20-30% itu sudah kemajuan sekali, ya. Jadi kita sangat perlahan untuk sampai ke sana, untuk sampai kesetaraan, ya. Kenapa harus setara? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa harus setara? Karena pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Selama ini kalau orang yang tidak pernah memahami atau tidak pernah mencari tahu apa itu gender, taunya gender itu laki-laki dan perempuan, begitu ya. Padahal gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi apa yang ada yang melekat di laki-laki dan perempuan itu. Sebentar saya sampaikan bahwa pengertian gender itu bukan pengertian jenis kelamin. Gender itu sifat dan perilaku yang dibentuk, ya, yang dibentuk secara sosial dan dikenakan kepada perempuan dan laki-laki. Jadi selain memiliki dimensi budaya, gender itu juga memiliki dimensi politik, termasuk memiliki dimensi politik. Jadi, nah, perbedaan sifat dan perilaku ini berdampak terhadap peran, status, posisi, dan sebagainya. Misalnya, laki-laki yang memasak, menyapu di satu komunitas tertentu itu dianggap merendahkan, gitu, atau dianggap rendah, ya. Kemudian misalnya lagi bahwa perempuan itu tugasnya adalah mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, mengurus anak, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Ketika perempuan itu masuk rumah sakit karena harus melahirkan, misalnya, atau karena sakit, maka pekerjaan itu tidak ada yang melakukan di rumah, gitu. Nah, padahal pekerjaan perempuan itu bisa digantikan. Intinya bisa digantikan oleh laki-laki. Intinya di dalam perspektif gender bisa dipertukarkan semua kegiatan yang melekat padanya sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat di mana dia berada. Karena perempuan di Bali tidak sama dengan perempuan di Jawa Barat misalnya. Perempuan di Makassar mungkin agak berbeda dengan perempuan di Jawa Barat, gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan gender. Mengapa kemudian ada kesetaraan gender? Karena banyak hal-hal yang terlihat terjadi diskriminasi. Nah, inilah apakah kebijakannya yang harus kita perbaiki, ya. Masyarakatnya harus kita edukasi, begitu, ya, bahwa menyekolahkan anak tidak perlu membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Masih ada yang mengatakan bahwa anak perempuan itu lama sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya akan di rumah, kira-kira seperti itu. Nah, ada warning call ini, kemudian kami bersama teman-teman, wah, ini harus lebih masif lagi, begitu, pemahaman seperti ini, dan tentu saja pengambil keputusan juga harus alert. Nah, alertnya ini dengan apa? Kita harus sampaikan kepada beliau-beliau itu dengan data, sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu berbasis data, begitu. Nah, itu kira-kira mengapa kami melakukan atau membuat bersama teman-teman membuat buku ini. Baik. Nah, ini kita juga sudah menerima beberapa pertanyaan melalui
pesan singkat Bu Wati ya. Kita juga terima penelpon di 082134 9440. Bahasan kita pendengar mengenai perempuan Indonesia dan IPTEK. Anda bisa bergabung bersama kami di 082134 9440. Kita terima penelpon, silakan. Sayang sekali terputus, masih bisa Anda coba kembali pendengar, silakan di 082134 9440. Terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung di 082134 kali. Ini ada dari Ibu Ika. Perempuan dibutuhkan dalam sains untuk melahirkan tentunya generasi yang nantinya akan menjadi ilmuwan, bukan hanya pria saja. Terus juga ini ada yang bertanya juga Ibu Wati, ada Ibu Nur yang ini menyampaikan pertanyaan terkait sebagai seorang orang tua katanya, bagaimana sih mengajarkan anak-anak agar melek IPTEK dan pentingnya IPTEK bagi perempuan apa sih Bu Wati? Silakan. Mungkin ditanggapi pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Nur tadi termasuk pendengar yang lain. Sambil menantikan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami. Silakan Bu Wati. Baik, terima kasih Ibu Nur. Ya. Menarik sekali pertanyaannya karena saya juga seorang ibu gitu ya. Ya. Bagaimana saya mengajarkan IPTEK kepada anak-anak? Tentu saja sejak dari kecil kita sudah mulai berhadapan dengan hasil IPTEK. Ya, selama sekarang itu anak umur 2 tahun saja sudah pegang HP, sudah bisa download game segala macam ya, bahkan sudah bermain game dengan temannya antar pulau, antar kota begitu. Nah itu adalah IPTEK. Salah satu itu adalah karena kemajuan IPTEK ya. Tetapi memperkenalkan IPTEK tidak selamanya, karena IPTEK itu adalah ciptaan kita, bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia IPTEK itu. Jadi dalam kita memasuki abad modern sekarang ini yang penuh dengan IPTEK di sekeliling kita, maka kita harus sangat bijaksana. Jadi kita harus mengarahkan anak kita untuk mendapatkan maksimal positif, hasil positif dari IPTEK itu dan meminimalisasikan negatifnya. Jadi kita harus alert terhadap perkembangan IPTEK ini. Bagaimana memperkenalkannya? Dari sejak kecil kita membiasakan untuk bergaul dengan anak kita, menceritakan hal-hal yang tentang kemajuan dan menceritakan atau menghadirkan role model agar dia bisa menginspirasi dirinya untuk senang kepada IPTEK, untuk bisa secara wise mengambil keputusan dari nantinya mengambil keputusan dari apa yang dilakukannya melalui IPTEK itu sendiri. Nah itu adalah yang saya lakukan ya. Jadi saya punya banyak buku di rumah dan buku-buku itu adalah buku-buku tentang IPTEK. Sehingga kalau anak sejak kecil dibiasakan dalam lingkungan seperti itu, maka insya Allah di dalam akal budinya dia akan mengambil pengalaman masa kecil yang dia hadapi, pengalaman dari hal-hal seperti itu, gitu, dari yang dia alami ketika masa kecilnya. Jadi jangan kalau dalam bahasa saya jangan teledor begitu ya terhadap anak. Kita juga jangan berbahagia bahwa anak itu sangat asik dengan HP-nya, dengan iPad-nya, kemudian dia tidak menyebabkan trouble terhadap kita. Karena dia asik di dalam kamarnya, kemudian kita sebagai orang tua juga masa asik, tidak perlu mengurusi mereka gitu. Padahal itu sama dengan kita, sedikit demi sedikit, setetes demi setetes itu merusak anak itu kalau kita tidak tahu apa yang dia lakukan dengan berselancar di internet. Apa yang dia download, apa yang dia baca, karena itu akan tertanam di dalam kepalanya. Jadi kita harus sangat hati-hati, apalagi anak-anak yang belum bisa mengambil keputusan dengan baik, ya itu bisa meracuni kita. Nah jadi tugas kita sebagai orang tua, kita tidak sekarang ini kita tidak perlu susah-susah menciptakan sesuatu ya. Kita sudah tinggal menikmati banyak sekali hasil-hasil IPTEK yang sudah ada di sekeliling kita. Nah, kita tinggal mengajak anak-anak kita untuk tumbuh besar menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang teknolog yang nanti dia bisa menciptakan barang,
jasa yang benar-benar bermanfaat untuk kita. Tetapi selagi kecil berilah dia pengalaman bagaimana iptek bisa menolong manusia, bagaimana iptek bisa menjadi bekal hidup dia sebagai insan yang maha kuasa yang memang sangat bijaksana. Itu saya kira. Baik, terima kasih Ibu Wati, dan ini jawaban ya untuk Ibu Nur termasuk para ibu-ibu lain yang tadi ada tips dari Ibu Wati. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ibu Nur tadi yang bertanya bagaimana orang tua khususnya ibu mengajarkan anak agar melek iptek ya. Untuk Anda pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 082134 atau juga melalui pesan singkat di 0811 3 kali. Anda juga bisa menyampaikan tanggapan Anda melalui kolom komentar streaming kami di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, ini mungkin masih melanjutkan tadi Ibu Nur. Ada Ibu Aini yang ada di Maros, Sulawesi Selatan, Bu Wati yang juga bertanya bagaimana katanya agar bisa meminimalisir dampak negatif iptek khususnya pemanfaatan gadget untuk anak-anak. Anak saya benar-benar candu sama gadget seperti itu. Nah, ada Ibu Fitri juga yang ada di Makassar, katanya bagaimana sih biar bisa jadi seperti Ibu peneliti wanita, ingin deh katanya anak-anak khususnya anak perempuan saya nanti bisa jadi peneliti juga, dan ini menanyakan juga apa pentingnya begitu wanita ada di bidang iptek ini. Tapi sebentar ditanggapi Bu Wati ya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda. Untuk Ibu Fitri, juga Ibu Aini, dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung bersama kami masih nantikan partisipasi Anda. Sesaat lagi kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di sesi pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Makassar. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari. Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. RRI Prego. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1 khususnya untuk Anda pendengar wanita, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sesi pengarus utamaan gender, dan kita masih membahas topik perempuan Indonesia dan iptek bersama narasumber kita, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Wati Hermawati. Terima kasih untuk para pendengar, khususnya untuk para ibu-ibu nih, para wanita yang juga sudah bergabung bersama kami bertanya ke Ibu Wati. Baik, kita kembali menyapa Ibu Wati. Ibu Wati masih bersama kita? Masih dong. Baik. Nah, Ibu Wati, ini tadi beberapa pendengar kita yang juga sudah bergabung siang hari ini
Tadi ini ada yang Ibu Fitri tadi di Makassar, pentingnya wanita ada di bidang iptek apa katanya, dan kalau untuk ingin jadi peneliti wanita ini seperti apa yang perlu dilakukan? Silakan Bu Wati. Wah, terima kasih Bu Fitri, menarik ya pertanyaannya. Apa pentingnya wanita di bidang iptek gitu ya Mas ya? Ya. Kita itu laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman ini. Kemudian apa pentingnya? Karena iptek itu tidak netral gender. Jangan dibilang iptek itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Jangan dibilang seperti itu karena pengalaman membuktikan berbeda begitu ya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu punya pengalaman, punya pengetahuan ya yang berbeda. Pengalaman, pengetahuan, kebutuhannya berbeda. Begitu. Ya. Sama-sama makhluk Tuhan, tapi pengalaman, pengetahuan dan kebutuhannya berbeda. Saya beri contoh kecil saja. Misalnya perempuan itu dikondisikan oleh budaya kita hampir di semua tempat adalah sebagai ibu rumah tangga atau bahkan dikatakan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan suami kepala keluarga, begitu ya, diposisikan seperti itu. Pekerjaan di dapur memasak itu pekerjaan perempuan di banyak tempat. Mungkin sampai sekarang juga masih. Saya yakin di Makassar juga pekerjaan perempuan kan, Mas? Ya. Yang namanya memasak, ya. Dan masih ada sebagian masyarakat belum menikmati kompor modern atau energi bersih untuk memasak. Mereka menggunakan tungku tradisional, di mana memasak dan mencari kayu bakarnya adalah tugas perempuan di banyak tempat. Saya sudah berkeliling sampai ke Indonesia Timur, melihat perempuanlah yang memanggul kayu bakar. Nah, kompor atau tungku tradisional itu adalah salah satu jenis teknologi. Mengapa itu tidak tersentuh? Mengapa yang membuat iptek, yang mayoritas itu laki-laki, tidak memikirkan membuat tungku agar perempuan itu tidak menghisap asap di dapur. Bukan hanya perempuan, tapi anak-anak juga ikut di dalamnya. Karena anak-anak kecil biasanya ikut ibunya. Akhirnya mereka menderita ISPA. Menderita penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan. Mengapa? Karena perempuannya sendiri juga tidak menyuarakan kebutuhannya. Begitu. Karena itu penting bagi kita perempuan untuk memahami iptek. Itu contoh kecil saja. Banyak contoh yang lain. Nah, impian Bu Wati ke depannya begitu untuk para perempuan kita di bidang iptek ini. Seperti apa sih gambaran Ibu Wati dan upaya apa yang sudah dilakukan? Tapi kita tahan dulu, kita boleh terima telepon Bu Wati ya. Baik. Kita sudah bersama dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada gangguan telepon kita nih. Boleh mencoba kembali di 082134 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang tadi menerima telepon kami masih boleh ya. Baik, boleh dijawab Bu Wati untuk upaya yang harus dilakukan ya. Upaya yang telah dilakukan ya. Termasuk impian Bu Wati nih. Apa nih gambaran kedepannya untuk para perempuan? Tapi kita tahan lagi Bu Wati, mohon maaf. Baik. Penelpon kita mudah-mudahan nggak ada gangguan telepon nih. Ya, terputus lagi. Atau boleh dicoba di nomor yang satu pendengar, kalau Anda mungkin terkendala di 082134 kali 9440, bisa di 0812 4423 9440. Soalnya berdering dari tadi, pas diangkat terputus. Mudah-mudahan ini tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengarus utamaan gender dengan siapa? Ibu? Dengan Ibu Nani? Ibu Yani. Oh, Ibu Yani. Ibu Yani, kita bersama dengan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Ibu Wati Hermawati. Oh iya, ini kan berusaha cerita soal pengaruh utamaan gender ya. Ini kan kita tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu kan kadang terjadi, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Nah, kira-kira bagaimana sebaiknya jika
jika terjadi seperti ini. Mungkin saja dalam rumah tangga itu tidak ada kekerasan fisik, tapi lebih sering mendapatkan kekerasan verbal. Kemudian tidak terjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga antara suami dan istri. Nah, ada keinginan untuk misalnya bisa saja, tapi ada hal lain misalnya tumbuh kembang anak ikut menjadi pemikiran. Nah, bagaimana sebaiknya posisi perempuan dengan kondisi seperti ini, Bu? Ya, nah Ibu, halo Ibu Yani. Ya. Nah, topik kita juga ini mengenai iptek begitu, perempuan Indonesia dan iptek. Mungkin ada juga nih yang ingin ditanyakan ke Ibu Wati, atau mau diciptakan begitu teknologi agar ini tidak ada kekerasan verbal begitu ya di rumah tangga. Oke. Oh iya, sepertinya memang sekarang kan era media sosial juga. Ya. Medsos kadang-kadang juga ikut mengambil bagian dalam munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Kan seperti itu ya. Jadi isu-isu yang berkembang kadang-kadang terjadi masuk kepada wilayah rumah tangga gitu. Efek-efek netizen. Taruhlah bikin status di Facebook misalnya, itu bisa menyinggung perasaan pasangan misalnya itu apa. Itu juga ngefek begitu. Oh, jadi dampak teknologi juga ya? Ya, jadi ngefek juga. Jadi memang sepertinya literasi digital juga penting untuk perempuan ini ya, supaya tidak sensitif dalam peran begitu. Ya, mungkin seperti itu. Makasih Bu Yani. Bu Yani sudah bergabung bersama kita nih. Baik, silakan ditanggapi sesama wanita perempuan nih. Sesama wanita. Terima kasih Bu Yani. Keadaan itu memang keadaan yang Ibu Yani sampaikan tadi memang terjadi di Indonesia. Tapi kadang-kadang perempuannya sendiri yang tidak mau melapor. Kan sekarang KDRT itu sudah bisa dilaporkan kepada yang berwajib, pada polisi sendiri. Tapi ternyata kadang-kadang yang melaporkan itu orang lain, tetangganya misalnya gitu ya, yang sudah tidak tahan melihat perempuan disiksa misalnya di rumah begitu, walaupun oleh suaminya begitu. Perempuannya sendiri tidak mau melaporkan karena satu dan lain hal. Apakah karena malu ya, seolah-olah seperti membuka boroknya sendiri misalnya begitu, atau juga karena ada ancaman mungkin dari pihak keluarga begitu ya, atau dari suaminya sendiri misalnya. Nah, ini kalau sudah kondisi seperti ini ya, sebaiknya memang pihak lain yang melaporkan. Apakah yang mengetahui dan mau menjadi saksi itu. Tapi kan sekarang juga sudah ada Komnas sebenarnya, bisa juga melaporkan melalui Komnas hal-hal seperti bisa memanfaatkan teknologi, aplikasi juga, aplikasi lapor juga bisa. ya? Iya, tentu saja kan sekarang sudah rasanya semua institusi ya yang melindungi masyarakat itu sudah mempunyai berbagai channel untuk melaporkan begitu. Jadi tentu saja kita tidak akan tahan ya, ada yang menderita atau ada yang tindak kekerasan dilakukan di hadapan mata kita. Pasti kita juga tidak akan tahan melihat itu. Baik. Kemudian yang kedua itu yang media sosial ya. Bagaimana bahwa media sosial sangat berpengaruh, betul sekali. Tetapi pesan saya, kita tidak bisa menyetop media sosial, kita tidak bisa menyetop konten yang beredar, tetapi yang bisa kita lakukan, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan dalam merespon terhadap media sosial. Jadi salah satunya kalau kita dapat forward apapun dari orang, kalau orang Islam bilang tabayun dulu. Periksa dulu betul atau tidak. Dulu, begitu ya. Check and recheck dulu, betul. Kalau itu tidak ada manfaatnya, tidak perlu kita ikut-ikut menyebarkan gitu ya. Kita tidak perlu. Jadi bijak dalam menggunakan dan memutuskan apa yang harus kita lakukan dengan media sosial itu sangat diperlukan. Seperti yang disampaikan tadi Bu Yani, literasi digital begitu Bu Wati ya. Oke. Nah, masih menyangkut tentang dampak nih dari teknologi, dampak negatif ini juga tadi yang dikhawatirkan oleh Ibu Aini di Maros, Sulawesi Selatan. Katanya keluhannya anak-anak yang kecanduan gadget begitu. Bagaimana meminimalisir dampak negatif sih dari teknologi ini? Ya, kalau anaknya, tergantung anaknya umur berapa. Kalau anaknya masih dalam genggaman kita,
artinya dia mungkin SD atau SMP mungkin masih nurut, kita bisa memberi jadwal kapan dia harus pegang gadget, kapan dia harus belajar begitu ya. Itu kita bisa kondisikan. Tetapi kalau anaknya sudah SMA, sudah universitas, itu sudah sangat sulit. Karena mungkin dia bisa lebih pintar dari orang tuanya untuk melakukan apa saja. Sehingga kalau kita sudah menghadapi di sana, maka berbicaralah dengan anak Anda seperti Anda berbicara selayaknya seorang teman. Jangan menganggap Anda sebagai seorang tua yang punya palu, yang punya keputusan sendiri begitu. Jadi kamu harus nurut, saya kan ibu kamu. Nggak bisa seperti itu anak sekarang. Jadi berbicaralah dari hati ke hati sebagai teman, tarik ulur, mungkin bisa bermanfaat. Oke, saya ulur kamu, tapi suatu saat saya tarik kamu. Sampai dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Tentu saja kita juga harus alert, ya, harus tetap memberikan perhatian. Saya kira seperti itu. Wah, ini dapat tips parenting juga nih dari Bu Wati ya. Dan tentu saja kalau kita masih bisa memberikan ruang untuk belajar kepada dia, misalnya dileskan ini sesuai dengan talenta yang dimilikinya, dan anak itu akan menikmatinya, maka dia akan beralih ke arah yang positif. Baik. Nah, di awal tadi Ibu Wati menyampaikan bahwa akhirnya kemudian memilih konsen di bidang kesetaraan gender dalam IPTEK, salah satu buku tadi kesetaraan gender dalam IPTEK mungkinkah. Nah, impian Bu Wati, gambaran untuk kondisi ini seperti apa, dan apa-apa sih upaya yang kemudian Ibu Wati sudah lakukan selama hampir kemudian 40 tahun ini. Silakan Bu Wati. Yang pertama, impian saya yang pertama bahwa perempuan Indonesia itu akan maju, ya, akan maju tentu saja sesuai dengan kemajuan IPTEK yang ada sekarang ini, tidak tertinggal bukan hanya sebagai pemanfaat IPTEK tentu saja, tetapi juga sebagai pencipta IPTEK itu sendiri. Nah, pencipta IPTEK ini diperlukan edukasi. Jadi mulai dari artinya perempuan juga harus berpendidikan, gitu. Ya, minimal pendidikan sarjana lah, minimal. Kalau saya dalam konsep saya minimal sarjana. S2, S3 itu bisa selanjutnya begitu. Tapi minimal sarjana dulu. Kalau dia sudah sarjana dan dia mencintai IPTEK, dia akan minta lanjut sampai ke S3. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah impian saya bahwa kebijakan tentang IPTEK di negara kita itu harus mengintegrasikan isu dan aspek gender di dalamnya. Banyak kebijakan kita seolah-olah seperti netral gender, sehingga hasilnya pun hasil IPTEK itu tidak mencerminkan responsif gender begitu. Nah, cita-cita kami bersama teman-teman itu selalu mengingatkan bahwa kebijakan di atasnya, undang-undang sudah mencerminkan bahwa itu memiliki aspek gender, tetapi turunan ke bawahnya sampai kepada kebijakan untuk pelaksanaannya itu akhirnya tidak berperspektif gender. Mengapa? Karena ini tidak dengan sengaja dibuat seperti itu. Sedangkan di negara lain, di negara-negara maju di Eropa maupun di negara Asia seperti misalnya di Filipina begitu, mereka sudah sampai ke paling bawah, sehingga laki-laki dan perempuan itu sudah bisa menjadi pelaku IPTEK yang hampir setara atau yang memiliki kesempatan yang sama. Ini kan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan gender itu karena ada kondisi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bahkan bernegara. Jadi pola ketimpangan ini seperti apa? Misalnya marginalisasi, ya, adanya proses peminggiran karena perbedaan jenis kelamin, subordinasi, yaitu bahwa anggapan bahwa jenis kelamin tertentu, biasanya perempuan, itu dikatakan lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian ada stereotip, pelabelan, memasak itu pekerjaan perempuan, menggendong anak itu pekerjaan perempuan misalnya. Nah, ini bersifat umum hampir di semua daerah. Kemudian tadi sudah disebutkan ada tindak kekerasan, ya, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh
gender tertentu begitu di dalam, biasanya di dalam institusi keluarga hal ini, kemudian ada beban ganda yang tidak diperhitungkan. Bu Wati, ini ternyata tanpa terasa tersisa 2 menit terakhir, Bu Wati. memang kalau bicara gender memang sangat luas, Mas, dan ini sangat menarik. Masih ada beberapa pertanyaan juga nih, Bu Wati, dari pendengar kita, tapi kita dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan di lain waktu. Ini tadi belum terjawab juga nih, katanya kalau mau jadi peneliti perempuan, mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih, motivasi agar mendorong semangat perempuan untuk mengambil peran di bidang iptek ini seperti apa, dan juga tadi Ibu Wati, pendengar kita ada yang nagih nih e-booknya dong, di mana ininya bisa, mungkin linknya nanti. Oke, silakan Bu Wati di 1 menit terakhir. Baik, kalau e-book nanti saya sampaikan ke RRI Makassar, ya, itu nanti insya Allah akan sampai. Kemudian kalau bagaimana untuk menjadi peneliti, ya pendidikan itu nomor 1. Ya, kalau mau menjadi peneliti PNS seperti saya, berarti Anda harus melamar ke BRIN. Tetapi sekarang syaratnya harus S2 untuk menjadi peneliti, gitu. Kemudian apalagi ya Mas? Ada mungkin motivasi yang terakhir nih untuk mendorong para perempuan di bidang untuk mendorong perempuan di bidang iptek ya, sebaik begini, kita harus bersifat kritis. Kita harus bersifat kritis, kemudian kita harus bersifat aktif ya, proaktif terhadap semua permasalahan yang ada, bersifat kritis. Kemudian yang terakhir bahwa setelah kritis, proaktif, kemudian kita juga harus inovatif dan kreatif. Baik, waktu habis Bu Wati. Di lain, karena kita mau bergabung nih dengan Pro 3 RRI untuk penyampaian warta berita. Di lain waktu Bu Wati ya, kita bisa bersama kembali. Terima kasih sudah memberi pencerahan dan berbagi wawasan ke perempuan Indonesia, khususnya sekaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Sekali lagi terima kasih Bu Wati sudah bersama kami di RRI Makassar. Insya Allah di lain waktu Bu Wati ya. Kita bersama kembali Ibu Wati Hermawati, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Bu Wati, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Pendengar, demikian kebersamaan di sesi pengarus utamaan gender kami cukupkan. Anda bisa ikuti sesi pengarus utamaan gender kami hadirkan dari hari Senin hingga Sabtu, pendengar, pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat siang dan salam olahraga. Ya, pendengar, senang sekali Dinamika Olahraga Asia kembali hadir menyapa Anda dalam edisi hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Tentunya ditemani oleh saya Andela Kusuma, dan saya akan menyajikan informasi terkini dunia olahraga dalam maupun luar negeri. Inilah Dinamika